Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 668. Apapun rencana yang mungkin ada di benak Shen Bingyu, Luo Xiu hanya memikirkannya sekilas tanpa terlalu memperhatikannya. Seperti yang dikatakan Shen Bingyu, lebih baik memiliki teman daripada musuh. Jika tidak perlu, Luo Xiu juga tidak ingin berada dalam posisi berseberangan dengannya. Saat keluar dari jurang tanpa akhir, Luo Xiu tidak menemukan Ying Wucheng dan Dewi Yurong. Sekarang, Istana Api Iblis telah lenyap, dan secara logis, kerjasama mereka pun telah selesai. Bagi Luo Xiu, keinginan pertamanya saat ini adalah menemukan tempat untuk menyendiri dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kekuatan dan level kultivasinya lebih jauh. Beberapa tahun terakhir ini, aku hanya fokus meningkatkan kekuatan tubuh asliku, sedangkan dua wujud reinkarnasi masih memiliki level yang rendah. Sudah saatnya meningkatkan keduanya juga. Sambil terbang di udara, Luo Xiu merencanakan rencananya dalam hati. Selain masalah peningkatan kedua wujud reinkarnasi dan tubuh asli, saat Luo Xiu melewati bencana guntur dan mencapai tingkat dewa, ia seharusnya bisa sekali lagi mendapatkan pemberian dari hukum dasar. Namun, ia belum sempat memikirkan hal ini karena terjadi peristiwa penggabungan antara istana reinkarnasi dan manik kehidupan dan kematian, sehingga tertunda hingga sekarang. Pemberian dari hukum dasar adalah fondasi yang membuat Luo Xiu terus tumbuh kuat. Meskipun pemberian itu sudah mulai kehilangan pengaruhnya seiring dengan meningkatnya kekuatannya, pada saat dia masih lemah, itu adalah modalnya untuk bertahan hidup. Pada saat itu, perasaan Luo Xiu tiba-tiba bergerak. Kesadaran yang selalu menyebar dalam radius ribuan mil mendeteksi adanya energi yang familiar. Energi tersebut ternyata milik Dewi Yurong, yang saat ini tampak terluka, dengan darah memenuhi pakaiannya, dan wajahnya pucat. Di antara para pendekar yang datang ke Bintang Waktu, kekuatan Dewi Yurong memang tidak terlalu tinggi. Sering kali terjadi pertempuran dan perebutan sumber daya di sini, sehingga wajar saja jika dia mengalami bahaya. Bagi Luo Xiu, meski ia tidak banyak berinteraksi dengan Dewi Yurong, mereka pernah bekerja sama sebelum datang ke Bintang Waktu ini. Jadi, jika dia mengalami masalah, Luo Xiu tidak keberatan membantu. Di arah ini, dengan niat di hati, sayap dewa miliknya bergetar di punggungnya. Luo Xiu melesat seperti kiat ke lokasi yang berjarak lebih dari 3000 mil. Sementara itu, Luo Xiu mendeteksi dua aliran energi yang mengarah pada dua sosok, dua pria dan seorang wanita, yang tampak mengunci Dewi Yurong dengan niat membunuh. Tanpa diragukan lagi, ketiga orang ini pasti yang sedang memburu Dewi Yurong. Wosh! Dengan kecepatan tinggi, Luo Xiu tiba dalam sekejap dan muncul di samping Dewi Yurong yang terluka. Kamu, sosok yang tiba-tiba muncul mengejutkan Dewi Yurong, tetapi ketika ia melihat Luo Xiu, rasa terkejut di wajahnya langsung berubah menjadi kegembiraan. Dia pernah menyaksikan langsung kekuatan Luo Xiu. Apakah kamu ingin mati juga? Dua pria dan wanita yang mengejar Dewi Yurong tidak menganggap kemunculan Luo Xiu sebagai ancaman. Wanita itu memperhatikan sayap perak di punggung Luo Xiu dan menunjukkan ekspresi tertarik. Lu Chenglong, alat terbangnya lumayan bagus, aku ingin itu, kata wanita berambut merah api dengan senyum memikat di sudut bibirnya. Baik, salah satu pria maju, dengan menara api merah yang muncul di atas kepalanya, memancarkan aura yang kuat. Lu Chenglong memandang Luo Xiu seolah melihat orang yang akan mati. Menara api itu tumbuh besar di udara dan menghantam Luo Xiu. Menara ini adalah alat yang sangat kuat, dengan aura yang mampu mengunci ruang sekitar. Bahkan ahli tingkat Dewa Raja akan sulit melawan. Namun, bagi Luo Xiu, serangan semacam ini tidak berarti apa-apa. Tanpa menggunakan senjata apapun, ia hanya melontarkan satu pukulan dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Boom! Dentuman yang memekakkan telinga terdengar, dan menara api itu terlempar ke langit dengan retakan di tubuhnya. Apa? Lu Chenglong terkejut dan menyadari bahwa pria di hadapannya ini pasti seorang ahli. Wosh! Wosh! Lu Chenglong kemudian mengeluarkan dua piringan dari cincin penyimpanan, yang segera mengeluarkan formasi pembunuh dan perangkap, menutupi Luo Xiu dan Dewi Yurong. Formasi ini berlevel 9 dewa, sangat mahal dan biasanya sulit dijangkau oleh orang biasa. Namun, Luo Xiu sendiri adalah ahli formasi level 9, jadi ia tidak memedulikan formasi ini. Dengan sebuah jurus, ia menghentikan jalannya formasi dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Melihat formasi 9 tingkat miliknya dengan mudah dihancurkan, Lu Chenglong terkejut tak bisa berkata-kata. Berhenti, pria dan wanita lainnya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Wanita berambut merah yang bersikap sombong itu berteriak marah. Namun, Luo Xiu tidak memperdulikannya sama sekali. Ia melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, dan dengan cepat memecah pertahanan tubuh Lu Chenglong.
Tubuh Lu Chenglong terbelah menjadi dua oleh pukulan itu. Dasar keparat, berani-beraninya kamu membunuhku. Sebuah inti ilahi keluar dari tubuh yang hancur itu, dan suara penuh kebencian terdengar dari dalam inti ilahi tersebut. Luo Xiu tersenyum dingin. Ia mengarahkan satu jarinya ke udara, menciptakan ruang yang tiba-tiba runtuh dan menelan inti ilahi Lu Chenglong. Kekuatan dari keruntuhan ruang itu sangat menakutkan. Inti ilahi Lu Chenglong hancur seketika, lenyap tanpa jejak. Terlalu lemah. Luo Xiu menggelengkan kepala. Kini, di antara para pendekar di bawah level Dewa Kaisar, ia merasa dirinya tak tertandingi. Seperti tadi, membunuh seorang ahli tingkat akhir Dewa Raja terasa begitu mudah baginya, tanpa sedikit pun kesulitan. Bahkan, jika dia menutup diri untuk berlatih lagi, membuka lebih banyak titik akupuntur pada tubuhnya, mendapatkan pemberian dari hukum dasar, dan meningkatkan kekuatan dua tubuh reinkarnasinya, Luo Xiu merasa dia bisa melawan ahli tingkat Dewa Kaisar secara langsung. Setiap tingkatan besar adalah jurang yang sulit dilampaui. Dengan kekuatan di level Dewa, mengalahkan musuh di tingkat Dewa Kaisar hampir merupakan batas kemampuan. Tetapi, tujuan Luo Xiu adalah melampaui batas ini dan menantang Dewa Kaisar hanya dengan kekuatan level Dewa. "Nona, cepat lari!" Seorang pria lainnya berteriak keras dan tanpa ragu membakar esensi kehidupannya, membuat kekuatannya melonjak drastis, lalu menyerang Luo Xiu. Wanita cantik berambut merah itu pun tampak ragu, tetapi akhirnya menggigit bibirnya dan mengeluarkan sebuah jimat. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari pandangan. Jimat pemecah ruang. Luo Xiu menyipitkan matanya. Jimat itu adalah alat sekali pakai yang diciptakan oleh ahli formasi. Jimat yang digunakan wanita itu memancarkan aura hukum ruang tingkat ke-6, menunjukkan betapa berharganya jimat tersebut. Boom! Luo Xiu mengangkat tangannya perlahan, menciptakan sebuah telapak raksasa yang menutupi langit. Pria yang membakar inti hidupnya itu langsung dihancurkan tanpa sisa. Dewi Yurong yang wajahnya pucat menelan ludah, melihat betapa kuatnya Luo Xiu. Meskipun dia tahu kekuatan pria ini besar, mampu membunuh ahli setengah langkah Dewa Kaisar, dia tidak menyangka dia akan begitu kuat, hingga bisa membunuh ahli Dewa Raja tingkat akhir seolah-olah mereka hanyalah serangga. Sepertinya dia semakin kuat. Dewi Yurong teringat adegan saat Luo Xiu membunuh seorang ahli setengah langkah Dewa Kaisar di kota Changlong, membuatnya semakin merasa takut akan kekuatan Luo Xiu yang mendalam. "Lukamu cukup parah," kata Luo Xiu sambil menoleh padanya. Mendengar ini, Dewi Yurong tersenyum pahit dan mengangguk. "Lebih dari setengah meridian tubuhku rusak. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika tidak, aku pasti sudah mati hari ini." Dia berusaha untuk berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sebagai ahli tingkat akhir Dewa Raja, kini dia bahkan tidak bisa berdiri, menunjukkan betapa parahnya luka yang dialaminya. "Aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk penyembuhan." Luo Xiu tidak meninggalkannya di sana. Pintu gerbang surga Suantian muncul di dahinya dan berkata, "Masuklah ke dalam harta pusakaku untuk sementara waktu." Masuk ke harta karun orang lain secara tiba-tiba seperti menyerahkan hidup dan mati ke tangan orang tersebut. Namun, bagi Dewi Yurong saat ini, dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengangguk. Di tengah kesunyian, Luo Xiu mengepakkan sayapnya dan pergi menjauh. Beberapa jam kemudian, di dalam sebuah gua kecil yang dia buat di tengah pegunungan, Luo Xiu mengeluarkan Dewi Yurong dari pintu gerbang suci mistik dan menempatkannya di sana. "Aku telah menyiapkan formasi di sini, seharusnya aman. Kau bisa menyembuhkan dirimu dengan tenang," kata Luo Xiu. "Terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi berhati-hatilah terhadap keluarga Qi jika kau bepergian," kata Dewi Yurong dengan ragu, seolah telah mengambil keputusan. "Keluarga Qi, apakah yang kau maksud adalah salah satu dari 3 sekte dan 6 keluarga di dunia dewa?" "Benar, wanita berambut merah tadi adalah putri pemimpin keluarga Qi, bernama Qi Suang-Suang. Karena kau membunuh 2 bawahannya, dengan sifatnya yang pendendam, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos." Dia tidak menjelaskan mengapa Qi Suang-Suang mengejarnya, jelas ada rahasia di baliknya. Luo Xiu juga tidak bertanya lebih lanjut. "Sembuhkan lukamu dulu. Jika kau butuh bantuan, hancurkan jimat ini untuk memanggilku," kata Luo Xiu, memberikan sebuah jimat giok padanya, lalu pergi. Alasannya tidak bertanya lebih jauh karena dia dan Dewi Yurong tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat, dan dia juga tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Karena luka Dewi Yurong cukup parah, Luo Xiu memutuskan untuk menunda latihannya sebentar. Sambil menunggu, dia akan meningkatkan keterampilannya dalam alkimia hingga tingkat 9. Jika dia menjadi seorang alkemis dewa tingkat 9, maka selama dia bisa mengumpulkan obat dewa tingkat 9 yang cukup, membuka 18 titik akupuntur di lengan kanannya tidak akan menjadi masalah. Bersambung.